Marhaban ya Ramadan, bulan puasa penuh berkahnya. Salam sapa saya ucapkan Assalamualaikum kawan pajak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo kawan pajak, selamat siang, selamat bergabung di podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau. Apa kabar? Semoga kawan pajak sehat semuanya, lancar urusannya, dan segala yang dicita-citakan akan tercapai. Alhamdulillah. Ya, amin. Bersama saya Samsudin, penyuluh pajak KPP Madya Batam sebagai host pada podcast kali ini, dan juga Bang Pitra. Saya Pitra Ramantika, penyuluh pajak KPP Pratama Batam Selatan. Dan podcast yang spesial karena diadakan di bulan yang spesial juga, di bulan Ramadan, dengan narasumber juga yang spesial. Penyuluh pajak ahli Madya Kanwil Pajak DJP Kepulauan Riau, yaitu Bapak Suyamto. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya Pak di bulan yang penuh berkah ini. Ya. Ini ada apa lagi saya diundang-undang ini? Iya, ini kan isi acara biasa Pak. ini. Menjelang akhir Maret, ada hajatan besar DJP ini Pak. Oh iya ya, SPT ya? Betul Iya, Pak. iya, iya, betul, Jadi betul. Iya, iya. dalam kesempatan ini mungkin kawan pajak semuanya butuh di refreshing tentang ketentuan atau pelaporan SPT tahunan, khususnya SPT tahunan PPh orang pribadi itu Oh Pak. gitu, baik, baik, baik. Ya. Ya, baik Kang Pajak, podcast kita ini membahas tentang SPT tahunan orang pribadi. Lapor SPT tahunan PPh Oke sekarang libur panjang jadi tenang. Itu Pak temanya. Menjelang libur panjang, jadi lapor sekarang jadi tenang itu Pak. Emangnya ada liburan ini? Iya. Libur nggak libur di pasar libur kita Pak, gitu. cuti bersama. Jadi begitu pentingnya SPT itu jangan sampai mengganggu liburan begitu. Betul, itu tadi Pak. Iya, jadi lapornya duluan, nanti kita liburannya lebih tenang. Ya, artinya kemenangan Ramadan ini sempurna gitu ya. Jadi Ramadannya kita jalani dengan sebaik-baiknya, kemudian SPT-nya kita selesaikan juga gitu maksudnya. Betul, seperti itu Pak. Ya, ya, ya. Baik. Gimana nih? Iya, itu mendasar sekali Pak itu. Apa itu SPT tahunan? Oh iya, jadi SPT itu surat pemberitahuan ya. Surat pemberitahuan itu ada dua jenis sebenarnya, yaitu surat pemberitahuan tahunan dan surat pemberitahuan masa ya. Kemudian secara umum sebagaimana disebutkan dalam perundang-undangan kita bahwa surat pemberitahuan itu adalah suatu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk memberitahukan ya tentang kewajiban perpajakannya, yaitu pembayaran, pelaporan, kemudian tentang objek pajak dan yang bukan objek pajak, berikut dengan harta-harta yang dimiliki oleh wajib pajak tadi yang akan disampaikan atau dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Itu, Jadi Pak, gampangnya sebenarnya formulir yang harus diisi oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya beserta isi-isi yang menyangkut daripada isian wajib pajak dalam SPT-nya. Begitu, Pak. Iya, jadi bukan cuma penghasilan Pak Iya, ya. Ada juga hutang, hartanya kan ya, yang dan objek semua pajak bukan objek objek pajaknya, pajak ya. iya. Itu Semuanya harus Pak ya. disampaikan juga. Ya, betul. Kenapa sih Pak kita harus lapor SPT? Nah, itu juga. Jadi pertanyaan juga. Buat apa sih kita lapor gitu? Iya. Padahal pajak kita udah dipotong kan gitu. Betul. Jadi SPT tahunan itu kenapa harus tetap kita laporkan? Yang pertama karena itu memang amanah undang-undang. Jadi karena undang-undang itu sudah kita laksanakan, sudah diundangkan kepada masyarakat, dengan demikian maka sebagaimana kewajiban kita, pengertian daripada surat pemberitahuan tadi ya, maka SPT tadi menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak atau wilayah yang dilingkupi oleh kantor tersebut. Nah, dengan demikian ketika SPT tahunan disampaikan, maka gugurlah kewajiban kita secara formal ya, karena SPT itu tidak hanya masalah formal saja, tapi ada masalah material atau isi substansi daripada
SPT itu sendiri yang Iya. menyangkut penghasilannya, kemudian menyangkut harta bendanya, kemudian objek pajak atau bukan objek pajak ya, itu ada semua dalam SPT tahunan. Iya. Nah, di samping karena itu merupakan kewajiban, diharapkan juga dapat menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak lah. Kita hidup berbangsa dan bernegara ini tentunya terikat dengan sesuatu kewajiban kepada negara dan bangsa ya. Di antaranya salah satunya adalah melaporkan kewajiban perpajakannya. Ya. Ini diatur dengan jelas dalam undang-undang kita ya, ketentuan umum tata cara perpajakan ya, undang-undang yang baru maupun di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 6. Nah, ini mengatur tentang bagaimana SPT ya harus disampaikan yaitu dengan kondisi yang benar, lengkap dan jelas Iya, ya. benar, lengkap dan jelas. jelas Nah, ya. itu. Benar Benar- perhitungannya, benar perhitungannya, Pak, ya. regulasinya ya. Nah, Jadi benar itu sesuai benar dengan regulasinya. ketetapan regulasinya. Kemudian benar penghitungannya ya, Iya. lengkap dengan dokumen-dokumen sebagai pendukungnya, kemudian jelas asal usulnya juga harus jelas ya. Iya. Itu harta itu diperoleh dari mana seperti itu. Kemudian Mungkin tadi benar yang selanjutnya itu benar dengan keadaan yang sebenar-benarnya. oh iya Pak, ya, gitu. Namanya kita Jadi, melaporkannya harus dengan keadaan yang benar. ya. Iya. Kemudian lengkap dengan dokumen-dokumen Dokumen pendukungnya, ya. Kemudian harus bisa menjelaskan asal usul daripada Betul. perolehan Nah. penghasilan tersebut. Iya, jadi ya begitu ya kawan pajak. Jadi penyampaian SPT tahunan ya harus benar, lengkap dan jelas gitu tadi ya. Jadi harus terpenuhi tiga Ya, unsur betul, ini Pak betul, ya. betul. Karena SPT kita itu sifatnya adalah self assessment ya. Jadi wajib pajak itu diberikan kepercayaan Iya. tentunya. Dengan demikian maka kebenaran, kemudian kelengkapan dan kejelasan itu adalah merupakan hal yang mutlak. Kalau kita ingin menyampaikan suatu laporan kepada pihak lain tentunya harus benar ya, harus lengkap dan harus jelas sehingga Yeah. dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada suatu saat itu SPT yang disampaikan itu mungkin ya akan suatu saat itu akan diuji kebenaran daripada Iya, betul. formal maupun material. Nah, itu perlunya kenapa SPT itu harus benar, harus lengkap dan juga harus jelas. Iya, Begitu jadi- Pak Sam. Iya, jadi kalau nantinya setelah wajib pajak melaporkan SPT tahunan kan pastinya ada pengawasan atau pemeriksaan. Oh iya, iya, betul, betul. Jadi kalau sudah benar, lengkap dan jelas, nah itu nggak jadi masalah lagi di kemudian hari. Iya, Pak, ya. iya. Di ini asalnya dari mana? Oh, saya dapat penghasilan dari sini. Oh iya, ya gitu. Udah jelas sumbernya. Iya. Ataupun ada harta nih. Ini maksudnya apa? Ini ada mobil apa? Kan Iya, nggak jelas. betul. Mobil, mereknya, keluaran tahun berapanya. Itu Iya. kan. Jadi kalau sudah benar, lengkap, Mm. pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di Iya. SP2DK itu udah langsung Iya. bisa dijawab kan dengan ininya kan dengan adanya data yang lengkap tadi. Jadi mungkin ya itu tadi kewajiban pelaporan itu Pak Iya, ya betul. yang menjadi kewajiban wajib pajak. Tapi selain itu Pak, adakah lagi kewajiban yang lain yang mesti dilakukan oleh wajib pajak? Itu mungkin salah satunya kewajiban untuk lapor. Kalau ada yang lain itu apa itu Pak? Ya, Kewajiban kalau selain wajib lapor. pajak bagi yang baru tentunya adalah Daftar. atau belum pernah terdaftar ya, misalkan wajib pajak itu baru memperoleh penghasilan atau sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan NPWP. Jadi artinya begini Pak Sam, tidak semua wajib pajak itu berkewajiban langsung untuk mendaftar. Iya. Ya. Bahwa orang untuk mendapatkan status sebagai wajib pajak itu harus terpenuhi dua keadaan. Yang pertama keadaan subjektifnya ya. Iya. Itu harus terpenuhi ya. Kemudian yang kedua adalah keadaan objektifnya. Jadi harus ada subjeknya atau penanggung jawabnya atau orangnya, kemudian juga harus ada objeknya. Iya. Dengan demikian ketika dua hal tadi yaitu kewajiban subjektif maupun kondisi objektifnya ada, maka kepadanya wajib untuk mendaftarkan diri dalam kantor pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Iya, Gitu. betul. Di samping itu ya dengan terdaftarnya maka kewajiban-kewajiban yang lainnya ya Iya. seperti menyampaikan SPT, yang melakukan penghitungan pajak sendiri, melaporkan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya itu sesuai dengan ajas assessment harus dilakukan oleh para Iya. wajib pajak tersebut. Daftar tadi kan, terus hitung atau memperhitungkan ya lapor Pak ya. Lapor, Nah, dan bayar. juga bayarnya Iya. itu ya. Jadi ada 4 ya, daftar, hitung, lapor dan bayar. Iya, itu kewajiban yang harus dilakukan Iya. oleh wajib pajak. Nah,
Tapi seringkali Pak ya, mereka ini kan wajib pajak, pengetahuannya itu tentang perpajakan itu Pak masih terbatas atau minimal sekali kan. Jadi masih banyak itu tadi yang menjadi dasar itu, kita ini udah dipotong loh penghasilan tiap bulan. Iya, betul. Kalau kita sebagai pegawai kan, kenapa kenapa lagi kita harus mesti lapor kayak gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sering kali dipertanyakan oleh kawan-kawan wajib pajak seperti itu Pak. Sementara yang kita yang secara fiskus tahu kan, ya itu tadi kita bisa menjelaskan kan kenapa kita Iya. wajib lapor walaupun sudah dipotong seperti itu kan Pak. Itu kenapa Pak? Jadi kegiatan pemotongan maupun pemungutan pajak itu adalah dalam rangka untuk mengumpulkan kredit pajak. Jadi pemotongan dan pemungutan itu kan termasuk sebagai prepaid tax ya, pajak yang dibayar di muka ya. Jadi bukan pajak, kalau istilah kami dulu ya, yang mungkin Fiskus yang sudah lama di Direktorat Jenderal Pajak itu ada namanya pajak rampung ya. Jadi kalau ibarat kita proses pemotongan maupun pemungutan itu, kalau kita kuliah dulu sedang mengumpulkan angka kredit. Iya. Jadi ini mata kuliah Pancasila kita dapat apa, kemudian mata kuliah bahasa Indonesia dapat A, dapat apa gitu, kita kumpulkan lah. Sama dengan ini misalkan pemotongan pasal 21, kemudian pemungutan pasal 22 atau pemotongan pasal 23 atau pasal-pasal yang lain ya, kita sedang mengumpulkan kredit pajak. Nanti itu akan diselesaikan atau dihitung ulang dalam periuk yang namanya SPT tahunan tadi gitu. Jadi diolah di situ, yang dipotong sama yang dipungut oleh para pihak tadi ya, pihak ketiga atau siapapun yang mendapat kewajiban untuk memotong dan memungut pajak ya, maka dikumpulkan dalam SPT tahunan kemudian dihitung ulang secara keseluruhan ya, dihitung ulang secara keseluruhan. Sebenarnya Pak Sam, pajak itu sederhana Pak ya. Artinya begini, ujung-ujung daripada surat pemberitahuan itu cuma 3 ya. Yang pertama SPT kita tuh nihil ya. Yang kedua SPT kita tuh lebih bayar. Yang ketiga adalah SPT kita tuh kurang bayar. Nah, dengan demikian kalau ketika dihitung dalam SPT tahunan kredit pajak yang kita kumpulkan dari banyak tempat tadi ya, ternyata sama dengan utang pajak yang ada dalam penghitungan SPT kita ya, itu maka SP kita menjadi nihil karena kita sama membayar lagi ya. Itu kebanyakan terjadi pada pegawai-pegawai yang hanya memiliki satu pekerjaan.